nama saya Muhammad Fadlil, biasa disapa Amar atau Fadlil. Kemudian saya domisili di Bogor. Terus bagi rekan-rekan yang mungkin nanti eh, di offline ketemu dengan saya, jangan ragu untuk menyapa rekan-rekan biar kita silaturahminya yang panjang nih. Terus pendidikan, saya D3 Teknik Perminyakan di Kemenkes Balongan, sekarang Institut Teknologi Petroleum Balongan, ganti nama. Kemudian saya lanjut S1 Teknik Penerbangan di Nurtani Bandung, lalu lanjut S2 di Swiss German University, konsentrasi teknik mesin, konsentrasinya mekatronika. Untuk pengalaman kerja sendiri saat ini di PT Adi Guna Cakra Semesta, juga sebagai konsultan QHSEMS di Fox Indonesia, manufaktur drone yang pertama dari satu-satunya yang berhasil ngembangin drone berpenumpang. Cuma belum 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 regulasi Indonesia belum apa ya, belum ada yang mengatur terkait drone yang terbang, makanya belum bisa dipasarkan juga. Oke, dari 2017 sampai sekarang banyakkan di HSE kerjanya, sempat juga jadi H2 Safety Engineer dan Supervisor Produksi, cuma tidak terlalu lama. Dan industri yang saya geluti lebih banyak di oil and gas, namun pernah juga di konstruksi dan pertambangan dan manufaktur sebentar-sebentar. Eh, Lalu saya juga aktif menulis rekan-rekan, jadi membuat jurnal, paper, dan buku. Eh, Buku terakhir yang saya terbitkan yaitu tentang drone hexacopter. Kemudian organisasi, saya juga suka berorganisasi. Salah satunya jadi pengurus di imsef.id, komunitas K3. Juga jadi mentor di deals.com dan beberapa organisasi lainnya. eh Sertifikat yang saya miliki, eh, ada K3 Migas, K3 Umum, Auditor. Namun saya juga tertarik di bidang IT. Salah satu sertifikasi yang saya ambil adalah sertifikat Ethical Hacker dari Econsil. Eh, Juga lain-lainnya adalah, oh ya, sertifikat-sertifikat lainnya banyak ya, yang ketiga. Cuma banyak juga tentang IT, IoT, AI, robotik, dan lain-lain lah. Web development juga. Mungkin itu saja rekan-rekan perkenalan diri dari saya. Eh, Apabila ingin terhubung bisa kunjungi website pribadi saya muhammadfadlil.com. Kita bisa connect di situ nantinya. Oke, berikutnya kita langsung saja nih ke materi rekan-rekan. Digitalisasi pelaporan K3L. Nah, sebelum masuk materi, oh ya, saya mau cerita sedikit. Jadi, waktu S2 kemarin saya develop mobile robot yang bisa menempel di dinding besi, dan dia bisa manjat tuh karena ada magnet di bagian bawah dan rodanya. Kemudian dia bisa melakukan inspeksi visual dan melakukan pengukuran ketebalan dinding besi secara otomatis, otonomous. Dia juga bisa menghindari obstacle, rintangan, di apabila terdeteksi di depannya gitu. Ini eh, saya inisiasi karena pekerjaan pertama saya kebetulan pembersihan High Safety Officer waktu pekerjaan pembersihan balteng di salah satu petrochemical di Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali rekan-rekan. Ini juga udah dihak patenin sih untuk desain industrinya. Itu jadi saya mau menceritakan bahwa saya memang suka berinovasi, salah satunya topik ini. Jadi memang saya lihat kalau topik-topik ketiga lainnya itu kan sudah banyak ya expert-expertnya. Cuma saya rasa yang menggabungkan antara IT dengan K3 nih mungkin masih sedikit. Jadi saya mencoba salah satunya topik yang sekarang kita bahas, digitalisasi pelaporan K3. Nah, adapun outline sharing session kita 2 jam ke depan. Yang pertama terkait pengenalan eh, digitalisasi pelaporan ketiga, kemudian apa sih problem-problemnya kalau kita mau melakukan digitalisasi pelaporan ketiga. Juga ini kaitannya dengan AI nih. Mungkin rekan-rekan udah banyak ya coba ChatGPT, Gemini, dan AI lainnya. Nah, jadi ini ada kaitannya rekan-rekan. Apa yang kita pelajari sekarang itu arahnya tuh kita ngebuat model AI kita sendiri. Dan saya rasa sampai detik ini itu juga belum ada nih yang ngebuat AI
khusus di bidang K3L. Nah, ini juga bisa jadi peluang nih. Semoga aja Indonesia bisa jadi pionirnya ya untuk mengembangkan model-model AI seperti ini. Kemudian nanti kita akan bandingkan apa pelaporan sistem pelaporan yang tradisional pakai eh, hard copy dengan digital, terus eh, pengenalan software apa platform open source-nya. Jadi kali ini kita akan gunakan tools atau platform yang open source yang bisa diakses secara gratis rekan-rekan. Desain, kemudian bagaimana sih cara mendesain sistem pelaporan digital, manfaatnya, kemudian kesimpulan, dan terakhir nanti kita akan langsung praktek rekan-rekan hands on untuk melihat langsung gimana sih contohnya gitu. Oke, mempersingkat waktu kita masuk ke pengenalan nih, digitalisasi pelaporan K3. Eh, ini lanskap digital global, analisis komprehensif posisi negara-negara di dunia, Asia, ASEAN, dan Indonesia. Jadi kalau di dunia, transformasi digital ya, eh, berdasarkan data terkini dari Indeks Digitalisasi Global 2024 oleh Huawei, Amerika Serikat tuh memimpin dengan skor 78,8, kemudian diikuti Singapura, Swedia, dan Cina. Jadi kalau di dunia ini delapan besarnya itu Amerika pertama, kemudian Singapura, Swedia, Finlandia, Denmark, Swiss, Belanda, dan Cina. Cina urutan ke-8 nih rekan-rekan. Nah, di Indonesia sendiri urutan keberapa sih? Indonesia itu urutan ke-43 rekan-rekan. Tapi kalau di kawasan Asia Tenggara, yang nomor satu itu kalau berdasarkan laporan IMD World Digitalization Competitiveness Ranking 2024, Singapura nomor satu, Malaysia nomor 36, Thailand 37. Nah, kita di bawah Thailand rekan-rekan. Peringkat 43 kita. Kemudian di bawah kita ada Filipina dan negara-negara lainnya. Nah, Indonesia tuh masih menghadapi tantangan krisis dalam percepatan internet. Eh, Jadi khususnya di daerah-daerah ya, mungkin kalau Pulau Jawa eh, sudah lumayan merata ya jaringan internet 4G-nya. Tapi kalau di daerah-daerah itu masih ada yang belum rekan-rekan. Gitu. Juga selain kecepatan internet, literasi teknologi kita juga tanda kutip masih gaptek, masih banyak yang gaptek ya rekan-rekan. Makanya gampang sekali diretas. Sebenarnya itu kebanyakan saya lihat kasus-kasus eh, pembobolan data pribadi di Indonesia itu bukan karena si hackernya yang pintar kan, tapi kitanya yang lalai saya lihat. Yang saya lihat amati ya. Jadi ini kaitannya dengan literasi teknologi nih. Jadi kita gampang sekali mengklik sembarangan link, kemudian apa termakan eh, inilah apa halaman palsu dan segala macam. Baik, berikutnya, nah ini alasan-alasannya nih kenapa sih negara-negara maju tuh bisa bisa tadi menekan transformasi digitalnya bisa tinggi. Eh, ini nanti materinya bisa dibaca sendiri aja rekan-rekan nanti setelah di-share. Cuma yang mau saya garis bawahi dari materi ini adalah ini nih Singapura. Kita bisa lihat ini kan tetangga kita ya. Nah, dia tuh bisa mengurangi waktu pengurusan dokumen dari 5 hari menjadi hanya 15 menit dengan cara digitalisasi ini. Makanya penting nih buat kita untuk belajar dan mengimplementasikan digitalisasi di pekerjaan kita khususnya K3 nih. Berikutnya, ini jadi sebagaimana kita ketahui eh, bahwa pelaporan K3 tradisional kan tergantung pada formulir berbasis kertas dan entry data manual, maksudnya diisi masih ditulis tangan gitu. Nah, proses ini rentan terhadap kesalahan, memakan waktu, dan kurang memiliki wawasan waktu nyata. Maksudnya nggak real time. Jadi, misalnya safety officer di site project, dia mengisi formulir itu kan nggak langsung diterima sama HC manajernya atau HC koordinatornya di head office misalnya. Nah, itu butuh waktu, jadi nggak real time rekan-rekan. Nah, dengan digitalisasi ini, salah satu manfaatnya adalah begitu dia ngisi yang PIC yang bisa ngelihat dashboardnya itu juga bisa langsung ngelihat tuh datanya gitu jadi real time. Nah, transformasi digital
menawarkan pendekatan modern terhadap pelaporan ketiga, memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses, meningkatkan akurasi, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Pergeseran ini memungkinkan analisis insiden yang lebih cepat, manajemen risiko yang lebih efektif, dan langkah-langkah selamatan yang proaktif. Baik, nah problemnya nih rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan mau mulai nih digitalisasi, umumnya tuh orang ngertinya eh, kita harus hire, kalau misalnya kita nggak punya kompetensi ya untuk di bidang IT itu ya biasanya kita hire karyawan nih di profesi di bidang IT. Nah ini data dari merdeka.com, tabel posisi-posisi profesi bidang IT dan ini rata-rata gajinya ini, rata-rata gaji bersihnya yang diterima. Nah, artinya yang mau saya munculkan di sini adalah ketika kita mau mendigitalisasi, maka kita tuh eh, problem awalnya adalah harus punya SDM yang bisa mengerti tentang IT kan. Nah, ini juga jadi masalah nih karena artinya perusahaan kan harus mengeluarkan dana untuk merekrut tenaga IT gitu yang gajinya seperti inilah. Kemudian atau bisa juga kita gandeng pihak ketiga, vendor gitu, vendor yang untuk develop sistem manajemen informasi kita di perusahaan. Nah, ini kalau dikutip dari softwareseni.co.id, ini perusahaan web development lah, software development juga. Ini contoh biaya untuk membuat website e-commerce kayak Shopee, Tokopedia. Nah, itu biayanya 258 juta tergantung kompleksitas si fitur-fiturnya ya rekan-rekan. Nah, anggaplah kita nggak sekompleks e-commerce lah kalau bikin sekedar pelaporan K3 ya. Nah, biasanya untuk membuat custom website memerlukan biaya sekitar 100 hingga 300 juta rupiah. Jadi website itu kan ada dua tipe rekan-rekan. Ada website yang view saja, jadi cuma kayak menampilkan informasi saja, kayak portal berita, itu kan cuma website view. Sama website berbasis aplikasi, yang dia tuh ada aplikasi di dalamnya. Jadi ada, nanti kalau kita input data, dia bakal menghitung otomatis atau merekap otomatis. Nah, itu tuh website berbasis aplikasi. Nah, itu kalau dikutip dari softwareseni.co.id ini itu kisaran segini rekan-rekan 100 sampai 300 juta tuh kalau develop website tadi. Ya contoh kayak uh, Mili apa Mika Super App ini saya yakin juga harganya mahal rekan-rekan develop develop apa app seperti itu gitu. Nah, terus kalau yang company profile biasa ya beragam ya, ada yang mungkin mulai dari 3 juta sampai 70 jutaan lah ya tergantung tadi kompleksitas websitenya. Artinya juga kalau kita pakai vendor pihak ketiga ya biaya juga rekan-rekan. Jadi memang problemnya kan biaya ya. Nah terus selain biaya juga coding tadi ya. Jadi orang misalnya kita mau yaudah saya mau sendiri aja lah saya nggak mau rekrut tenaga IT juga tidak mau pakai pihak ketiga atau pihak kedua eh, ma- saya mau develop sendiri aja. Nah, seringkali untuk mendevelop itu tuh kita harus ngerti bahasa pemrograman tertentu. Misalnya kayak website tuh ya yang umum HTML, CSS, JavaScript gitu. Kalau app mungkin ada Kotlin dan lain-lain gitu. Artinya kita harus mumpuni juga tuh bisa coding dan lain-lain, rekan-rekan. Nah, di pelatihan kali ini, jadi kita akan ngebuat sistem informasi yang fungsinya bisa ngebuat laporan otomatis rekan-rekan. Jadi ketika kita input laporan nih, dia formulir di formulir online ya formulir online. Nanti dia bakal otomatis ngebuat laporan sesuai format yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, dan datanya juga nanti ke rekap otomatis. Nah, data itu nanti bisa kita analisis. Nah, dan kalau misalnya udah ribuan nih atau jutaan datanya, itu bisa kita bikin model AI-nya. Cuma kita nggak sampai ke arah analisis data dan sampai ngebuat model AI-nya rekan-rekan mungkin di lain kesempatan lah karena terlalu panjang. Di sini kita akan goalnya adalah berhasil membuat sistem pelaporan otomatis dulu. Nah, dan semua itu eh,
Tidak perlu ini rekan-rekan, tidak perlu rekan-rekan bisa coding, jadi aman ya. Eh, dan gratis tentunya. Jadi nggak ada biaya yang problem dua di awal itu, insya Allah tidak bisa apa, kita tidak akan menghadapi itu. Nah, jadi manfaatnya kita belajar digitalisasi pelaporan ini sebenarnya nggak cuma K3 ya rekan-rekan, bisa aja maintenance, kemudian pelaporan-pelaporan apapun lah di tempat kerja rekan-rekan semua gitu. Cuma kita fokus ke K3 dulu aja saat ini. Nah, jadi manfaatnya adalah ketika kita data kerja kita input di dalam formulir digital, eh, nanti itu akan ngebuat ini apa dokumen laporan otomatis. Kemudian datanya juga terekap di cloud gitu. Lalu data itu juga kita nanti bisa proses kita analisis nih. Nah, makanya mungkin rekan-rekan pernah dengar data analis, data science. Nah, itu menganalisis data yang udah kerekap. Jadi tahap pertama kita tuh gimana caranya data yang awalnya manual itu kita rekap dulu nih. Jadi kita sajikan dalam bentuk laporan otomatis dan di terkumpul dalam cloud gitu. Nah, mungkin tahap selanjutnya adalah di analisis tuh kita bisa mungkin rekan-rekan di sini ada yang mengerti tentang data analis. Nah, data itu kita bisa lihat trennya. Misalnya pelaporan kecelakaan kerja misalnya. Setahun terakhir tuh kita trennya banyak kan nermis atau tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman sih gitu. Nah, itu kita bisa lihat tren-trennya, namanya data analis rekan-rekan. Nah, kemudian kalau misalnya data tadi udah banyak tuh ribuan. Kalau AI itu sebenarnya bisa dibuat dari jumlah data 500. Cuma kalau 500 kayaknya terlalu sedikit sih buat buat ngebuat AI. Minimal 1000 lah. 1000 sampai makin banyak data yang berkualitas, maka makin pintar juga tuh AI-nya nanti, model AI-nya. Nah, misalnya nanti dari hasil digitalisasi kita, kita udah dapat data setahun nih, ada 1000 misalnya. Nah, itu kita bisa bikin model AI, rekan-rekan. Model AI-nya tuh eh, bisa AI untuk rekomendasi atau prediksi. Jadi dia bisa nanti pas kita input kalau apa formulir digital, nanti arahnya si AI model AI itu dia bisa memprediksi nih, oh atau bisa memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan data yang Anda berikan, ini bisa jadi kecelakaan nih, gini. Atau rekomendasi penanganan atau mitigasi, kan ada kita HSI kenal 5 hierarki pengendalian risiko itu kan rekan-rekan, ada eliminasi sampai APD. Nah, jadi dia bisa aja tuh langsung ngeluarin bahwa dari input Anda perlu dilakukan ini dan itu otomatis. Nah, arahnya ke situ. Dan saya lihat belum ada nih AI spesifik untuk K3 di nggak tahu di Indonesia nggak ada ya. Kalau di Indonesia saya belum 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 lihat, belum cari lebih jauh lagi. Cuma sampai detik ini saya belum nemu juga AI yang bisa memprediksi khusus untuk fungsi HSE. Nah, jadi arahnya ke sana rekan-rekan. Berikutnya adalah tradisional, ini tabel perbandingan sistem pelaporan tradisional digital. Jadi kalau eh, tradisional data entry-nya itu masih manual. Kalau digital udah otomatis. Jadi perlu rekap manual lagi lah, nggak perlu tulis tangan. Kemudian data storage-nya penyimpanannya kalau tradisional pakai kertas yang kalau dimakan rayap atau kena air itu bisa hilang tuh datanya. Tapi kalau cloud itu ya kasarnya selama ke akhir zaman insya Allah ada ya rekan-rekan gitu. Kemudian analisisnya masih manual karena ya masih memanfaatkan inilah kemampuan dari si HSE-nya, personil HSE-nya. Kalau di digital kita tadi tuh bisa analisis, kita bisa apa analisis apa data science, data scientist gitu. Kemudian reportnya delay tadi ya. Jadi begitu dilaporkan kan belum tentu orang yang di head office atau orang lain juga tahu gitu. Kalau ini real time kalau di digital. Aksesnya juga terbatas kalau yang tradisional ya. Jadi sama kayak tadi terbatas dalam jarak ya. Misalnya pelaporan di side project eh, yang orang teman-teman di kantor atau di project lain dia nggak bisa tuh ngelihat
real time, apa nggak bisa ngelihat dokumennya kalau kita nggak ngasih. Artinya butuh waktu lah gitu. Nggak bisa diakses sembarangan. Kalau digital ya selama kita OPIC itu memang kita kasih akses, dia bisa melihat tuh datanya gitu rekan. Nah, langsung saja, apa sih platform atau open source yang kita kita akan gunakan di pada hands-on nanti? Mungkin rekan-rekan udah banyak ya familiar ya Google Form, Google Spreadsheet. Dua ini aja rekan-rekan untuk bikin sistemnya. Cuma nanti untuk visualisasinya ada dua lagi tuh. Ada QR Code Monkey sama Bitly. Mungkin juga rekan-rekan udah kenal. Nah ini, jadi kalau untuk sosialisasinya adalah eh Bitly untuk memperindahnya. Kalau dari Google Form kan dia kode-kode gitu ya URL-nya atau linknya. Jadi susah lah untuk dihafalkan. Makanya kita ubah tuh rekan-rekan di bitly.com .com itu untuk linknya itu lebih bagus lah. Jadi kalau kita sosialisasi bisa mudah diingat oleh rekan-rekan pekerja kita gitu. Nah, kalau Google Sheet ini untuk merekap datanya tadi, cloud-nya tadi, sebagai informasi bahwa Google, jadi ini dua ini kan ada di Google Drive ya. Nah, Google Drive itu untuk pengguna gratis itu dapat jatah 15 giga rekan-rekan. Dan 15 giga itu banyak lah, bisa sampai jutaan rekan-rekan, bahkan ratusan juta data. Karena satu sheet aja, satu Google satu sheetnya itu 40.000 data, satu sheetnya. Dan di Google Drive itu bisa nampung ribuan sheet. Kalau nggak ada data lain yang kita ini. Artinya dengan fitur gratis, jatah gratis 15 giga itu udah lebih dari cukup untuk kita menyimpan data dan datanya itu nanti kita buat bikin model AI itu udah cukup, udah bisa. Artinya kita nggak perlu ngeluarin uang lagi, rekan-rekan. Nah, selain tadi yang Bitline untuk memperindah tampilan URL atau linknya, kita juga bisa pakai ini nih website qrcodemonkey.com ini untuk ngebuat kode QR yang nanti kita bisa tempel di area tempat kerja kita rekan-rekan. Jadi teman-teman pekerja, tenaga kerja nggak perlu misalnya malas nih ngehafal link, dia tinggal scan aja si barcode-nya langsung diarahin ke link Google Form-nya gitu rekan. Nah, yang akan kita coba buat nanti adalah jadi Google Form kan diisi tuh kita bikin Google Form yang diisi. Nanti data isian ini kan terekap otomatis ke Google Spreadsheet. Ini rekan-rekan saya yakin udah mungkin ada banyak yang udah tahu lah, udah sederhana ya. Nah, fitur baru yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah jadi di Google Spreadsheet itu rekan-rekan bisa kita install add-ons. Add-ons tuh kayak aplikasi tambahan lah di dalam si Google Spreadsheet-nya itu. Nah, namanya Autocrat. Nah, Autocrat ini dia bisa ngebuat otomatis laporan ke dalam file PDF. Jadi kita nggak perlu nyeken lagi rekan-rekan. Jadi begitu diisi, kita ngisi Google Form, selain datanya kerekap, juga dia bakal ngisi otomatis ke template formulir yang udah kita siapkan nih. Biasa kita nanti siapkan templatenya itu bisa dalam bentuk slide atau dalam bentuk dokumen. Google Doc. Nah, nanti dia isiannya itu, isian dari Google Formulir itu bakal mengisi otomatis di format laporan yang udah kita siapkan dan dia bakal ngebuat otomatis file PDF. Nah, file PDF ini kalau di ISO eh, kalau buat untuk audit ISO kan diterima tuh untuk file digital rekan-rekan. Artinya eh, eh, ini udah bisa langsung kita pakai untuk menghadapi audit, CSMS atau lampiran HSE plan gitu. Jadi arahnya ke situ rekan-rekan. Jadi kalau yang tradisional kan ada kita siapkan formulir hard copy, kemudian nanti diisi manual. Terus kalau kita mau dapatkan file PDF-nya, kita scan dulu kan. Nah itu butuh waktu rekan-rekan. Makanya yang tadi Singapura kenapa urutan kedua di dunia, tadi dia hampir 95% pelayanan publiknya itu udah terdigitalisasi rekan-rekan. Nah yang seharusnya dikerjain 5 hari, mereka bisa kerjakan selesai dalam 15 menit. Nah, kita hitunglah nanti.
pas hands on praktek nanti rekan-rekan ngisi kira-kira berapa menit tuh dari rekan-rekan ngisi sampai mendapatkan file PDF ini itu berapa menit gitu. Termasuk kalau kita bandingkan dengan manual misalnya. Jadi mulai dari ngisi manual sampai nanti kita scan itu buat dapatin file sama-sama PDF itu berapa menit. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih cara mendesain sistem pelaporan digital dalam hal ini aspek ketiga. Jadi kita perlu tentukan dulu eh, ininya rekan-rekan, apa sih apa yang mau kita laporan apa yang mau kita buat apa di digitalisasi. Jadi misalnya di K3 itu ada inspeksi forklift misalnya nanti kebetulan hands-on-nya inspeksi forklift nih rekan-rekan. Dan ini apa peka atau stop car. Nah, misalnya kita anggaplah stop car aja deh. Stop car itu kan ada yang perlu kita isi itu pertama nama siapa yang menulis, kemudian jabatannya apa, kemudian di lognya di mana, kemudian kategori temuannya apakah unsafe condition, unsafe action atau near miss misalnya. Kemudian tanggalnya atau waktunya kalau misalnya mau lebih detail juga. Kemudian deskripsi dari temuannya, terus rekomendasi atau mitigasinya, dan terakhir biasanya kalau di peka itu kan statusnya ya, apakah udah close, udah ditangani, atau masih open, belum ditangani, atau on progress. Anggap seperti itu. Nah, jadi setelah kita mendefinisikan, maksud kita menentukan apa yang mau kita kumpulkan datanya, kita buat tuh laporannya, formulir digitalnya, pakai Google Form. Baru kita juga kita siapkan template laporannya yang tadi ya bisa templatenya di Google Google Dokumen atau PowerPoint gitu. Nah, nah yang mana yang mana eh, nanti template ini akan otomatis terisi eh, kemudian langsung membuat report tadi dan juga tersimpan datanya di Google Sheet. Nah, kemudian nah sistem udah jadi kita siapkan tuh buat kan formulir itu kan harus mudah diakses oleh tenaga kerja ya rekan-rekan karena eh, yang mengisi kan nanti ya entah itu HR officer atau tenaga kerja kan. Nah, makanya kita buat tuh pakai eh, apa Bitly dan QR code tadi. Kemudian kita distribusikan. Nah, nanti baru kita bisa kumpulkan tuh datanya. Nanti arahnya ya tadi yang kita bahas di awal untuk bisa sampai ngebuat model AI gitu rekan-rekan. Nah, ini contohnya rekan-rekan saya tunjukkan aja tempat tempat kerja saya ya. Jadi, nah ini ada saya pakai QR code karena mungkin malas ya. Jadi si tenaga kerja ini peka ya, ini peka rekan-rekan. Jadi eh, di ini di gudang kami, jadi kami buat spanduk kayak gini, terus QR code-nya itu sebenarnya nanti kalau di scan dia ngarah ke Google Form. Nah kalau Google Form-nya diisi nanti langsung ke ngebuat laporan dan kerekap otomatis gitu. Nanti kita langsung praktekkan lah di akhir. Nah, terus ini adalah contoh eh, yang data analis yang sempat saya bahas tadi. Jadi kalau datanya udah banyak, kita bisa lihat tuh trennya. Ini kalau pakai dashboard Tableau dan ini pakai contoh tampilan Power BI dashboard. Nah, dari data yang terekam di spreadsheet tadi Google Sheet, kita bisa analisis dan itu otomatis juga. Cuma di kesempatan ini kita nggak sampai ke arah sana karena lama kalau kita bahas analisis data, bikin apa ilmu-ilmu data science dan data analis lagi gitu. Ini contoh aja. Nah, arah kita juga seperti ini itu nanti bisa tampilkan ke site perusahaan kita misalnya. Jadi si levelnya atau manajemennya bisa melihat tuh performance dari kinerja HSE kita gitu.
Dan itu udah otomatis. Jadi ketika kita udah connect ke database pelapor digital kita tadi. Nah, ini saya singkat aja percepat. Eh, saya mau kenalkan sedikit AI. Jadi dari data kita, rekan-rekan, kalau misalnya kita udah banyak tadi ya minimal 5.000 atau 1.000 lah, 1.000 data. Terus kita mau bikin AI, AI itu sendiri itu ada dibagi dua tuh, ada berdasarkan kapabilitasnya dan fungsinya. Nah, kalau berdasarkan kapabilitasnya dibagi tiga, ada Nero AI, AI yang bisa melakukan tugas spesifik yang telah diprogram, contohnya chatbot, rekomendasi produk, pengenalan wajah. Nah, itu AI sederhana lah, namanya ini kategori Nero AI. Kemudian ada General AI, AI yang memiliki kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia. Manusia. Ini juga masih dalam tahap penelitian ya, atau dikenal dengan Strong AI. Kemudian ada Super AI, AI yang melebihi kecerdasan manusia dalam semua aspek. Ini masih bersifat teori ya, rekan-rekan. Terus kalau berdasarkan fungsinya, itu dibagi empat, ada reactive machine learning, mesin. Jadi hanya bereaksi terhadap input tanpa menyimpan memori. Contohnya AI catur IBM. Kemudian ini ada limited memory, itu dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu terbatas. Contohnya AI kendaraan otonom yang menggunakan sensor untuk memprediksi gerakan kendaraan lain. Terus ada theory of mind AI, ini masih pengembangan rekan-rekan. Kemudian ada self aware AI, ini masih teori juga, masih belum ada realnya. Ini masih tahap penelitian lah. Terus berikutnya metodenya. Jadi kalau misalnya kita udah punya banyak data, ribuan tadi atau jutaan, kita bisa pakai metode-metode ini nih, machine learning, deep learning, kemudian NLP, expert system, untuk meng-create atau mendevelop model AI-nya. Nah, di model AI untuk K3, nah ini contohnya nih, jika Anda ingin memprediksi kemungkinan insiden, nah itu bisa pakai supervised learning di machine learning. Kemudian jika ingin menganalisis pola risiko, gunakan unsupervised learning di machine learning dan deep learning itu ada nih metode ini. Kemudian jika ingin membuat sistem rekomendasi otomatis, gunakan kombinasi machine learning dan expert system. Jika data bersifat real time dan kompleks, gunakan deep learning atau CNN. Kita nggak akan bahas detail lah rekan-rekan karena kesempatan ini uh, hanya digitalisasi ketiga ya. Oke, ini benefitnya sebenarnya kita udah bahas ya rekan-rekan dari tadi. Jadi efisiensi, kemudian meningkatkan keakurasi karena bisa langsung diverifikasi tuh sama atasan atasan atau pihak terkait yang mengawasi pelaporan itu misalnya. Terus komunikasi juga lebih cepat. Eh, Tadi juga kita bisa melihat menganalisis datanya gitu. Nah, kesimpulannya adalah jadi eh, gini rekan-rekan. eh, Kemarin tuh ada satu perusahaan lah dia berkonsultasi mau nanya kira-kira kami kalau mau digitalisasi itu harus bayar orang nggak sih gitu. Nah, tapi saya pernah ikut webinar dari salah satu BUMN di Indonesia, saya sebut Pertamina gitu. Tapi di salah satu zona ya, salah satu zonanya, mereka digitalisasinya persis seperti yang kita lakukan sekarang rekan-rekan. Jadi memanfaatkan platform Google Formulir dan Google Spreadsheet, bahkan nggak sedalam kita. Nggak dokumennya juga belum otomatis seperti yang kita bahas siang ini. Cuma memang kuncinya adalah yang penting sistem pelaporan digital itu harus kita buat prosedurnya rekan-rekan. Jadi kita buat misalnya nanti prosedur eh, sistem pelaporan K3L, apa sistem pelaporan inspeksi K3L misalnya. Nah, di situ dimunculin tuh platformnya kita gunakan apa, contoh formulir digitalnya gimana, hasil rekapannya kayak gimana. Jadi kan biasa kalau di CSMS atau HC Plan juga diminta itu kan kita munculkan evidence-nya. Nah, evidence-nya itu salah satu evidence-nya adalah prosedur, kita punya prosedurnya, terus kita ada bukti implementasinya. Nah, gitu sih. Jadi lebih ke yang penting kita standarkan semua gitu rekan-rekan. Apalagi di ISO kan diperbolehkan untuk data atau file digital dijadikan sebagai evidence ketika audit.
Oke, itu saja teorinya rekan-rekan. Terima kasih. Kita langsung saja ke praktek, rekan-rekan. Masih kelihatan. Saya akan tunjukkan contohnya. Jadi di sini saya ada media apa? Kita akan praktek. Di sini saya ada buatkan formulir inspeksi forklift pakai ini nih Google Google formulir. Kemudian seperti biasa ya hasil pengisiannya ini nanti terekap di Google Sheet seperti ini. Ini tadi saya coba isi satu ya buat contoh. Kemudian selain ini kan udah biasa lah umum, rekan-rekan juga saya yakin udah banyak yang tahu lah ini. Nah, selain itu kita eh, nanti hasil pengisiannya selain terekam di Google Sheet seperti ini juga akan otomatis ngebuat laporan rekan-rekan. Contoh laporannya seperti ini. Ini yang saya isi tadi tuh. Nah, ini yang ini itu keisi otomatis sesuai dengan data isian kita di sini di Google Formulir. Mana tadi? Sorry. Ini. Nah, ini kemudian ini terus ini juga kondisi keterangan itu isi otomatis. Nah, terus kalau misalnya kita mau langsung jadi evidence yang bisa dijadikan audit, kita insert aja tanda tangan digital kita di sini. Jadi begitu ngisi, udah langsung ngebuat dokumen file PDF seperti ini, dan udah langsung ada tanda tangannya gitu, gitu rekan-rekan. Nah, saya contohkan ya, saya tunjukkan kebetulan, oke, kebetulan linknya itu saya masukkan di website pribadi saya. Dalam teman-teman nanti bisa munculkan di website perusahaannya mungkin. Nah, kalau di contoh yang mau saya tunjukkan ini di website pribadi saya, ini anggaplah ini website perusahaan, rekan-rekan. Kemudian di sini nih, media sama hands-on. Jadi formulirnya udah saya di sini. Ini Google Form, ini Google Form yang tadi. Cuma itu Google Formnya saya sematkan di dalam halaman website saya gitu. Kalau dalam teman-teman nanti bisa disematkan di website perusahaan teman-teman semua. Ini coba kita isi ya. Ini saya kasih juga deh, saya kasih ke eh, link di chat, kolom chat. Silakan rekan-rekan juga sambil isi, nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng. Ini saya isi departemen, misalnya departemennya apa ya? Operation ya. Operation. Kemudian tanggalnya anggaplah hari ini, tanggal 15 Februari. Nomor alatnya misalnya eh, karena forklift Ford forklift 003 misalnya. Terus modelnya Samuk Samuk 007 misalnya ya. Nomor sertifikatnya nomor sertifikatnya 778899. Nah, kemudian ini nih checklist untuk mesinnya tadi. Anggaplah baik. Nah, ini kita bisa kasih keterangan, misalnya baik su- nampak bersih, sudah di sudah ganti oli misalnya, sudah ganti oli. Kemudian yang lainnya kita bisa isi baik baik misalnya. Kalau ada satu yang tidak baik nih gear dan rantai, kaca spionnya baik, knalpotnya tidak baik, kemudian lampunya baik, mati baik, kemudian counterweight-nya baik, kanopinya tidak baik misalnya, rodanya tidak baik, baik aja deh, gigirnya tidak baik, klaksonnya baik. Nah, kita bisa kasih catatan, misalnya harus melakukan maintenance rutin sesuai jadwal. Kita submit ya, ini rekan-rekan. Nah, kita lihat di sisi back end kita. Nah, ini ada nih, udah ada create satu apa tergenerate satu laporan. Kita bandingkan sama isian kita tadi ya. Kalau nggak salah, nah maintenance. Oh ini siapa? Oh departemennya. Oh ini ada, bukan saya yang ngisi deh kalau ini. Ini kayaknya orang lain. Oh Samox ya, ini bukan isian saya. Ini kayaknya rekan-rekan semua nih yang ngisi baik-baik baik. Nah itu contohnya berhasil ya. Udah ada yang ngisi.
Wah, ada banyak nih yang udah isi nih. Nah, ini otomatis rekan-rekan. Nama filenya pun kita bisa bikin otomatis. Jadi misalnya kita mau nama formulirnya pas tergenerate gitu, misalnya inspeksi forklift, terus eh, tanggalnya kapan dan kode kode forkliftnya misalnya. Nah, itu juga bisa rekan-rekan. Atau mau panjang sampai 100 kata juga boleh tuh. Cuma kan ya kembali lagi ke kebutuhan ya. Nah, ini kita lihat ya yang paling terakhir aja ini persiapan yang di sini. PT Inti Indah Interindo. Nomor alat FK01 model type type-nya model type-nya forklift, sertifikat Kemnaker. Nah, baik baik baik. Ini sengaja tadi ya, ini karena yang keterangan-keterangan lain itu di formulir yang saya buat itu nggak saya siapkan kan. Jadi itu tadi cuma saya siapkan yang di bagian mesin aja yang buat keterangan. Nah, kita bisa nanti buat di situ. Nah, itu contohnya rekan-rekan. Eh, kita akan langsung coba hands on. Ini kan yang udah jadi ya. Mungkin rekan-rekan, wah gimana nih cara bikinnya nih? Nah, kita langsung praktek dari awal. Yang pertama yang harus rekan-rekan lakukan, ini udah sejam ya. Saya percepat aja ya. Jadi, Nggak apa-apa, Pak. Bisa dilanjut saja. Tadi oh kan siap. mulai jam 1:30. Oh ya siap. Iya. Ini saya udah siapkan kebetulan formulir peka ya, yang biar lebih cepat karena kalau forklift kan terlalu kompleks ya isiannya nanti. Peka kan biasanya atau stop card atau SWA itu kan biasanya ada nama, jabatan, kemudian lokasi, hari dan tanggal, kategori, status, deskripsi gitu. Kemudian ada rekomendasi atau mitigasi atau perbaikan. Nah, ini kita pakai formatnya ini. Jadi nanti akan otomatis ke sini nih, keisi ke sini. Nah, diisi di sini. Caranya yang pertama adalah kita setelah udah jadi misalnya template rekan-rekan udah ada file dokumen kayak gini, rekan-rekan pergi ke Google Drive-nya. Lalu saya sih biasanya bikin folder baru ya biar lebih rapi aja. Kita namakan aja stop card, stop card media tamak, media tamak. Nah, oke, kita akan main di dalam media apa stop card media tamak ini. Kita upload yang tadi rekan-rekan. Nih, kita upload aja, seret aja rekan-rekan ke sini. Seret. Oke. Terus dibuka. Terbuka seperti ini. Kemudian sama ya kayak tadi ya. Karena ini file apa format filenya masih format file dari eh, produknya Microsoft, jadi bukan Google Doc, maka kita perlu save ulang kembali. Nah, klik file, kemudian mana save as. Nah, nih save as Google Doc. Nanti eh, dia akan ngebuat otomatis nih kayak gini. Ini udah di dalam format Google Doc, rekan-rekan. Nah, bedanya adalah kalau Google Doc tuh dia nggak ada format. Kalau dari Google dokumen apa Microsoft Word sorry, dia format filenya itu .docx kayak gini. Nah, yang akan kita edit tuh yang ini rekan-rekan, yang Google Doc. Ini harusnya tidak, ini harusnya udah tercreate sendiri nih. Nah, kita hapus saja yang tadi, yang kita upload kita hapus. Jadi kita akan pakai yang ini, yang tanpa ada format filenya titik docx kayak gini. Kita hapus saja yang docx. Oke, yang ini yang akan kita edit. Nah, caranya adalah kita kasih ini. Jadi setiap di kolom yang mau datanya terisi otomatis, kita kasih ini rekan-rekan tanda tut kurang dari dan lebih dari dua buah kayak gini. Kemudian ditulis identitasnya atau ID-nya. Ini nama. Ini ID-nya terserah ya. Ini lokasi. Cuma baiknya huruf kecil aja dan harus sesuai dengan isi kolom-kolomnya agar kita mudah nantinya. Terus ini kategori. Kemudian ini jabatan. Saya cepat aja biar ini tanggal. Kemudian ini status. Status jangan sampai typo ya rekan-rekan.
Status. Nah, di deskripsi kita akan buat deskripsi, deskripsi aja atau temuan aja lah temuannya biar gampang. Temuan. Kemudian di kolom rekomendasi ini kita buat mitigasi aja, mitigasi. Oke, tagnya udah ada semua nih. Oke, udah jadi. Berikutnya kita kembali ke folder tadi. Kita klik kanan, bikin Google formulir baru yang blank aja. Terus kita namakan PK ya, pengamatan HSC Media Tama. Kita namakan samain aja. Pengamatan HSC Media Tama. Kemudian, terus di formulirnya kita harus sama seperti dengan ini rekan-rekan. Eh, Kolom ini kan ada berapa nih? Ada 6, 8 ya, 8 form. Apa 8 isian. Berarti tadi nama lengkap, nama aja dulu, nama lengkap, lengkap, kemudian ini wajib diisi, kemudian, sorry, nama lengkap, jabatan, lokasi, jabatan, ini lokasi, sertifikat, lokasi, wajib diisi juga. Lokasinya tulis manual aja deh, nggak usah ada pilihan. Jabatan juga tulis manual, nama juga tulis manual. Terus apa lagi tadi? Tanggal, kategori status, tanggal, kategori. Nah, ini kategori kita siapkan aja pilihan unsafe action, unsafe condition, dan NERMIS biasanya ya. Oke, multiple choice. Kemudian apalagi? Oh, status, status biasanya open, close, dan on progress. Progress. Kemudian deskripsi ya. Deskripsi temuan, temuan wajib diisi juga. Terakhir adalah rekomendasi mitigasi. Oke, udah jadi nih formulirnya. Tinggal connect ke hasil rekapannya ke Google Spreadsheet, caranya ke response, kemudian ke link to sheet. Nah, create a new spreadsheet aja, create. Oke, dia otomatis ngebuat nih rekan-rekan spreadsheet. Oke, jadi begitu kita isi langsung otomatis kerekap di sini kan. Ini rekan-rekan udah tahu lah cara. Nah, tinggal kita konekkan dengan format yang tadi udah disiapkan nih si Google Spreadsheet-nya ini. Caranya adalah pergi ke menu extension, terus ke add-ons, terus get add-ons, get add-ons. Jadi cari, maaf ya. Oh ini, habis itu di sini kan ada banyak yang add-ons. Nah kita ketik AutoCAD. Nah ini tekan. Nanti dia nyari. Nah ini yang warna kuning ini rekan-rekan AutoCAD. Terus karena saya udah install, jadi saya eh, cuma ada pilihan uninstall nih. Jadi kalau rekan-rekan yang belum, nanti klik aja install. Tahapnya seperti kayak rekan-rekan install aplikasi di App Store atau di ini apa di Play Store gitu. Oke, gitu rekan-rekan. Nanti kalau udah terinstall di menu extension itu nanti akan muncul ini nih, AutoCAD ini rekan-rekan.
Oke, karena saya udah, jadi udah muncul nih AutoCAD. Kemudian klik launch, Ching launch. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini rekan-rekan. New job. Terus kita kasih nama ini sembarang aja ya. Tadi ya, stop card media tamat. Next. Nah, terus kita cari yang eh, template tadi ini. Template pengamatan HSE Media Tama nih. From Drive, cari. Nah, ini nih, HSE. Oh, ini. Pengamatan HSE Media Tama. Oke, deh. Nah, udah, oke. Sampai muncul kayak gini, rekan-rekan. Terus next. Tagnya kita sesuaikan. Jadi nama, nah ini pilih aja nama lengkap tadi ya. Jabatan, lokasi-lokasi. Nah, ini pentingnya kita namanya itu harus sesuai dengan formulir yang mau kita isi. Tanggal-tanggal, kemudian kategori, status, temuan dengan, oh ini deskripsi temuan, mitigasi dengan rekomendasi mitigasi. Udah sih, udah semua. Next. Nah, nama filenya kita mau stop card, terus underscore media tama, terus kita mau nama lengkap ya. Nah, nah ini harus sesuai dengan yang tadi, yang di Google Form, yang di sini, yang di Google Form. Nah, ini nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian kita mau tanggal. Jadi nanti nama filenya, nama lengkap dan tanggal juga statusnya deh, terakhir status. Oke, terus filenya dia akan generate file PDF. Oke, habis itu next. Nah, terus kita siapkan nih rekan-rekan di dalam sini tadi, kita siapkan satu folder untuk si file PDF yang dia generate itu disimpan di mana? Report stop card, stop card dia sama. Oke, dalam sini ya. Nah, tadi kita kembali lagi ke tadi, kita cari choose folder yang report ya, yang report. Nah, ini report stop card media tama. Pilih, ini hapus saja ini yang apa sih? Nah, cuma satu ini next, next. Tidak usah di-share. Nah, ini eh, akan generate ketika triggernya tuh ini apa sih ada formulir yang diisi gitu. Jadi yes yang di ini run on from trigger. Simpan. Setelah kita simpan, kita ini aktifkan rekan-rekan. Kita jalankan jobnya. Oke, ini udah jadi nih rekan-rekan. Udah jadi nih sistemnya. Udah jadi. Oke. Nah, tinggal ininya kan kita mau kasih nih, kita mau sebar kan. Publish dulu. Publish. Nah, ceilingnya ini kan yang mau kita kayak ini kan. Ini yang Google formulirnya. Nah, biar lebih indah karena kalau aslinya kan dia terlalu panjang ya rekan-rekan. Maksudnya susah lah dihafalin oleh teman-teman pekerja. Nah, kita pakai Bitly. Bitly caranya adalah ketik aja rekan-rekan bit.ly Bitly. Nah, websitenya tuh yang kayak gini, bitly.com. Nanti rekan-rekan login aja pakai akun Gmailnya. Oke, singkat cerita nanti tampilan seperti ini. Rekan-rekan klik create new, terus link, terus tadi yang URL dari Google formulirnya simpan ke sini, salin ke sini, sorry. Terus namain aja stop card media Tama misalnya. Tama. Kemudian nih Bitly biar lebih bagus stop card C-nya huruf besar media Tama.
Nah, misal contoh kayak gini linknya nanti. Oke, oke. Udah nih, udah jadi nih. Nah, tinggal copy. Ini saya kirim ke chat ya, kolom chat rekan. Nah, itu. Terus cara kedua, kita bikin QR code-nya pakai QR Code Monkey ini. Ketika di Google, buka website ini, Code Monkey. Ini gratis juga ya rekan-rekan. Terus tadi link yang tadi Bitly yang udah kita bikin, kita salin di sini nih, QR Code Monkey. Kemudian kita tambahkan logo. Dalam hal ini saya tambahkan logo Mediatama aja. Nah, logo Mediatama yang ini. Terus saya mau di sekitar logonya itu nanti kehapus. Terus ini kualitas kita tingkatkan high quality aja nanti isi QR code-nya. Berikutnya ah, kita pilih desainnya nih. Kan yang ngomong kan kotak-kotak kayak gini. Kita mau kayak kalau yang suka Naruto kayak Sasuke misalnya. Sasuke terus misalnya pojok-pojoknya ini kayak ninja nih. Terus yang di bawahnya misalnya kayak nah ini yang bagus. Oke, setelah kita pilih sesuai desain kita, warnanya juga kita bisa ubah ya sebenarnya. Cuma hitam aja dulu. Kita create QR code, tunggu beberapa saat. Nah, udah jadi tuh QR code-nya. Tinggal download aja PNG-nya. Download aja rekan-rekan. Jadi nanti hasilnya, nah ini QR code-nya nih. Nah, QR code-nya, kalau rekan-rekan scan, nanti ngarahnya ke link tadi-tadi juga. Oke. Cuma ini kan nanti bisa dipasang di spanduk, di apapun lah, di daftar hadir atau di terserah rekan-rekan lah, kreativitas rekan-rekan. Mungkin itu saja rekan-rekan. Oh ya, terakhir ya, kita lihat hasilnya. Kayaknya harusnya sih udah ada yang ngisi ya. Kita lihat stop card, kita lihat reportnya. Oh, udah ada nih satu orang yang ngisi. Stop card Miditama Adit Askia. Close statusnya. Kita lihat apa yang dia. Adit Askia, Jakarta, Jabatan KAIC, tanggal sekarang, unsafe action, close statusnya. Tidak terdapat alat papan pada jack base pada scaffolding. Rekomendasi memberikan papan tambahan. Wah, nih, ini udah bisa jadi evidence rekan-rekan. Ketika rekan-rekan jadi untuk audit CSMS dan lampiran HSE Plan misalnya. Kita lihat rekapnya. Sorry, ini kita close saja. Oh, udah ada dua orang ya ternyata. Sahrul Safani juga. Safani kita lihat seharusnya sih. Nah, ini ada nih Pak Sahrul Safani. Oke, seperti itulah rekan-rekan. Jadi level selanjutnya adalah data ini kalau udah ribuan, rekan-rekan bisa analisis, lihat trennya, atau nanti kalau udah ribuan bisa bikin model AI-nya untuk memprediksi eh, kecelakaan kerja misalnya, atau memberikan rekomendasi ke rekan-rekan semua. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Kita mulai diskusinya. Oke, baik, luar biasa, keren sekali ya teman-teman semuanya, mantap. Nah, tadi banyak yang tanya, waduh, ini saya kalau mau lihat lagi gimana? Ada tutorialnya nggak? Nggak perlu khawatir teman-teman. Nanti kita share rekamannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kembali tutorialnya pelan-pelan ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amar ya. Kata teman-teman, Alhamdulillah gitu kali Pak ya. Ada tutorialnya nanti teman-teman, nggak perlu khawatir. Rekamannya akan kita share gitu ya. Oke, ini sudah banyak yang bertanya, Pak Amar, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, sedikit ada beberapa informasi dulu bagi teman-teman semuanya, terutama untuk absensi. Sesaat lagi kita akan berikan absensi untuk teman-teman semuanya, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke absensi, teman-teman boleh pastikan dulu nih, apakah aplikasi Mika teman-teman sudah platinum atau masih silver. Kalau masih silver, silahkan bisa upgrade dulu menjadi platinum. Nah, cara upgrade-nya gimana? Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ya. Silahkan bisa klik aja gambar gemboknya. Nah, kalau teman-teman di aplikasi Mika-nya
Ada gambar gembok, artinya teman-teman silver ya. Di atasnya juga nanti ada tulisannya sebelah foto kita dan di bawah nama di bawah nama kita ada tulisannya silver. Nah, silakan nanti yang masih silver diklik dulu gemboknya. Nanti ikuti tata cara upgrade menjadi platinum ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah platinum maka akan terbuka, tidak ada gambar gemboknya. Nanti ada tulisan regulasi dan modul pelatihan seperti itu. Ya, silakan nanti teman-teman bisa di-upgrade dulu. Nanti kalau yang masih silver sebelum sertifikat sebelumnya juga tetap bisa akan diterbitkan ya. Nanti bisa dikonfirmasi dulu ke tim media Tama atau ke saya juga boleh gitu ya. Nanti untuk rekaman webinar hari ini, teman-teman nggak perlu khawatir. Kita juga akan upload di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jadi teman-teman silahkan subscribe dulu channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Nanti teman-teman bisa langsung buka lagi video rekaman webinar hari ini ya. Tentunya nanti kita akan upload di minggu depan ya, Senin atau Selasa. Nah, oke, baik. Selanjutnya saya akan informasikan cepat saja teman-teman. Untuk bagi teman-teman yang memiliki SKP dan lisensi, silahkan bisa perpanjang di Mediatama ya. Mediatama juga ada harga sangat terjangkau teman-teman ya di 1,5-an saja untuk perpanjang SKP dan lisensi ahli K3 umum, K3 listrik, madya, dan lain-lain yang levelnya adalah ahli. Nah, kalau misalkan teman-teman yang memiliki lisensi, nah silahkan bisa juga nih untuk mengajukan perpanjangannya. Oke, oke. Selanjutnya teman-teman, nah selanjutnya buat teman-teman yang ingin ikut ahli K3 umum, silahkan bisa mendaftar juga ke Mediatama. Ini ada yang online training, minimal pendidikannya D3 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang pendidikannya di bawah D3 nanti bisa ikut yang petugas atau operator K3 ya, tapi itu dari BNSP. Nah, untuk sekarang juga ahli K3 BNSP di Mediatama untuk persyaratannya sudah naik menjadi D3. Kalau dulu kan SMA bisa, tapi sekarang D3. Lalu yang SMA atau SMK kemana? Bisa ikut atau ambil yang petugas keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang operator keselamatan dan kesehatan kerja. Bedanya apa? Bedanya kalau yang petugas teman-teman sudah punya pengalaman minimal 2 tahun. Tapi kalau yang belum sama sekali ambilnya yang operator K3 ya. Ini sertifikasinya dari BNSP. Lalu teman-teman bisa lanjut lagi ke auditor kalau misalkan sudah punya yang AK3U ya. Nah, di sini akan belajar lagi terkait dengan bagaimana menjadi auditor secara online untuk trainingnya. Kemudian kita juga ada ahli K3 modal lingkungan kerja. Nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran di perusahaannya atau di pabriknya ya terhadap pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga terkait dengan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Nah, kita ada kelasnya untuk yang blended training, untuk yang ahli K3 modal lingkungan kerja, dan ini masih ada harga early bird ya teman-teman silakan bisa dimanfaatkan. Kemudian buat bapak-bapak yang bekerja di sektor kelistrikan bisa ambil teknisi K3 listrik. Ini minimal pendidikannya SMA sudah bisa ambil yang teknisi. Tapi kalau yang pendidikannya D3, teman-teman ambilnya yang ahli K3 listrik. Dan ahli K3 listrik ini offline training selama 18 hari ya, teman-teman. Kemudian untuk sektor konstruksi kita juga ada ahli muda K3 konstruksi dan ini full online dan ini minimal pendidikan SMA sudah bisa ikut ya untuk sertifikasi ahli muda K3 konstruksi Kemenaker RI. Supervisor perancah juga ada, teman-teman. Kalau misalkan bapak-bapak mengawasi perancah ya atau uh, bapak-bapak yang memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi ya. Kalau hanya mengawasi, bapak-bapak ambilnya yang supervisor. Dan kedua pelatihan ini dilakukan secara blended training, artinya nanti akan ada prakteknya juga ya, teman-teman. Kemudian kalau di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat bisa ikut petugas peran kebakaran kelas D. Nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket. Dan ini blended training ya teman-teman. Lalu P3K kita juga ada nanti teman-teman belajarnya secara offline kalau untuk yang sekarang ya. Kalau dulu masih blended tapi kalau per 2025 kita semua offline untuk yang P3K. Jadi nanti teman-teman belajar langsung di Mediatama di Meruya, Jakarta Barat. Kemudian kalau kita bekerja di ketinggian,
dan masih menggunakan platform perancah bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan menggunakan akses tali seperti petugas pembersih kaca gedung ya yang bergelantungan, nah itu ambilnya yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training, nanti ada prakteknya juga. Kemudian operator forklift, teman-teman juga kalau di perusahaan punya forklift, pastikan forkliftnya asli ya, bukan forkliftnya, CEO-nya. CEO-nya asli. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti secara blended training, materinya online dan prakteknya langsung di Mediatama. Sudah kami siapkan forkliftnya. Forkliftnya kami sediakan yang automatic ya, teman-teman. Kemudian untuk ketiga rumah sakit, dan ini kita ada untuk sertifikasi Kemenak RRI. Kalau misalkan teman-teman ambil yang BNSP, kita ada paramedis K3 muda ya, teman-teman. Keduanya kita lakukan secara online training. Lalu teknisi K3 ruang terbatas kita juga ada, ini blended training, nanti teman-teman juga akan mempelajari praktiknya di ruang terbatas. Dan juga kalau kita ingin bekerja di sektor migas ataupun kita saat ini bekerja di sektor migas bisa ambil yang operator K3 migas atau operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya hanya di pendidikannya saja teman-teman. Kalau di pengawas pendidikannya D3, kalau yang di operator itu SMA atau SMK gitu ya. Kemudian investigasi insiden ini juga penting ketika di perusahaan kita, kita sebagai HSE, kita perlu juga mengetahui bagaimana caranya menginvestigasi sebuah kejadian ya, sehingga kita bisa menentukan nih kejadian ini penyebabnya apa. Nah, ini penting juga untuk teman-teman miliki kompetensinya, segera bisa ikuti di Mediatama untuk sertifikasi investigasi insiden dari BNSP, teman-teman. Dan ini dilaksanakan secara online training. Kemudian kita juga ada K3 Laboratorium, teman-teman. Ini adalah skema baru di Mediatama. Silakan nanti bisa mengikuti sertifikasi K3 Laboratorium. Ya, dan ini BNSP full online ya, teman-teman untuk pelatihannya. Lalu ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi. Dan ini adalah e-course-nya Mediatama. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari materi K3 selain dari webinar hari ini, nah teman-teman bisa langsung meluncur ke midlea.co.id. Atau kalau misalkan teman-teman minggu kemarin atau minggu sebelumnya webinarnya kelewat, tapi tetap ingin dapat sertifikat karena materinya menarik, silahkan buka midlea.co.id. Selain teman-teman mendapatkan materi video, bisa mendapatkan sertifikat dan juga bisa mendownload modul. Kalau di aplikasi Mika kan hanya diakses saja ya, hanya dibaca, tidak bisa di-download seperti itu. Kalau di Milea atau Media Tama Learning Academy, teman-teman bisa download. Ini harus daftar dulu teman-teman akunnya karena tidak terintegrasi dengan aplikasi. Jadi teman-teman daftar lagi kalau belum punya akunnya di website e-course-nya Milea. Ya. Nah, ini juga ada menu karir di mediatama.co.id. Teman-teman silahkan buka websitenya, lalu ada menu karir di sini. Silahkan bisa diklik, nanti akan ada ratusan lowongan tiap hari yang teman-teman bisa langsung lamar dan masukkan CV-nya. Saya belum ada CV, gimana? Nah, buka aplikasi Mika, ada menu buat CV online. Ini gratis, teman-teman. Silahkan bisa dimanfaatkan untuk bisa buat CV secara mudah dan gratis ya. Nanti langsung di-download di aplikasi Mika juga. Teman-teman nanti langsung sebar saja CV-nya yang ada di aplikasi Mika untuk menu karir ya, ataupun juga di website. Oke, teman-teman bisa buat lebih dari satu. Kalau misalkan desainnya teman-teman pilih dua atau tiga gitu ya. Nanti silakan bisa disesuaikan. Lalu kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait sertifikasi Kemnaker, BNSP, atau in-house training, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun WhatsApp tim kami. Ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Pastikan teman-teman follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni serta follow akun TikTok-nya Kak Cideni teman-teman. Dan ini kalau ada yang ini kerjasama dengan Media Tama, teman-teman silahkan bisa kontak nomor yang di depan layar ataupun teman-teman instruktur ya ingin berbagi ilmu seperti Pak Amar hari ini, silahkan bisa screenshot nomor saya. Ini adalah nomor saya. Nanti teman-teman bisa mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar Kolega Media Tama. Ya, oke, selesai teman-teman. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya akan berikan dulu absensinya yang teman-teman tunggu ini ya.
Nah, absensi silakan teman-teman isi cukup satu kali saja dan pastikan berhasil, ada tulisannya berhasil ya. Kalau belum ada tulisan berhasil bisa isi dua kali dan pastikan teman-teman mengisinya sebelum webinar ini selesai. Karena kalau sudah selesai, maka link absensi akan tertutup otomatis sehingga tidak bisa diisi lagi. Oke, baik Pak Amar, ini sudah makin banyak pertanyaannya. Kita akan jawab satu per satu, Pak Amar. Pak Amar sudah standby, Pak? Oke, Siap, baik. siap, Pak. Siap. Kalau pertanyaan Pak Wahyuda ini sudah dijawab ya tadi pada saat praktek. Ya, dari Pak Diki, open source yang bisa collaborate selain Office Form apa Pak? Silahkan Pak Amar. Oh, Source-nya mungkin tadi kan data udah kayak di Google Spreadsheet. Nah, itu list di Google Sheet itu juga. Nah, nanti kita bisa bikin berupa chart, grafik-grafik gitu. Tapi kalau chart di Google Sheet kan dia mungkin kurang menarik tampilannya. Nah, bisa diintegrasikan ke Tableau. Nah, itu nanti biar dashboardnya itu tuh lebih bagus lah tampilan-tampilan grafik atau chartnya. Nah, terus dari hasil grafik Tableau itu bisa ditampilkan, diintegrasikan ke website perusahaan kita. Terus nanti halaman website perusahaan kita itu kita kasih kode aja atau sandi aja. Nah, makanya baiknya sih kalau mau tingkat lanjutnya, semoga ada tim IT di tempatnya. Nah, itu bisa diarahkan ke arah sana tuh gitu. Karena kalau di kita sendiri ya tadi harus belajar analisis datanya, kemudian belajar sedikit coding-coding dasar lah gitu. Oke, atau mungkin bisa kerjasama dengan Pak Amar mungkin ya Pak ya sebagai tim IT-nya gitu juga bisa kali ya Pak ya. Oke, baik Pak Diki itu ya Pak Diki untuk jawabannya. Kemudian lanjut lagi dari Pak Mahfudin Yusbud. Jika ingin belajar dan membangun sistem digitalisasi HSE, mulainya belajar dari mana, Pak? Apakah ada rekomendasi seperti pembelajaran di YouTube atau kata kunci pencarian materi di Google nih, Pak? Nah, seperti apa dari Pak Mahfudin? Oke, baik. Jadi sebenarnya digitalisasi itu tuh ada dua, Pak ya. Maksud digitalisasi kan kita, kalau persepsi saya adalah kita mengumpulkan data dari apa mentransformasi dari sebelumnya tradisional atau manual ke digital. Sebenarnya data yang kita kumpulkan tuh bisa dari dua hal. Kalau yang kita pelajari tadi itu kan dari isian dari teman-teman HSE atau dari tenaga kerja gitu. Nah, bisa juga dari sensor semua. Jadi misalnya pengen tahu ke suhu kelembaban atau misalnya gas H2S di tempat kerjanya atau misalnya apalagi pencahayaan atau kebisingan itu kan ada sensor-sensornya. Nah, nanti kaitannya sama IoT. Dulu kita pernah ngadain ya, Pak, Iya, tentang betul. IoT. Nah, arahnya ke sana sih. Nah, data IoT itu, data sensor-sensor tadi itu nanti kita IoT-kan, jadi dia langsung ngirim datanya ke cloud sama kayak tadi lah. Cuma bedanya kan kalau ini isian formulir. Kalau yang IoT tadi adalah pembacaan sensor, sensor suhu, kelembaban, gas H2S, atau gas-gas lain berbahaya lainnya, terus pencahayaan, kebisingan. Nah, itu nanti direkap otomatis ke cloud sama kayak gini juga. Nah, datanya itu nanti yang dianalisis rekan-rekan. Kita lihat trennya tuh di jam berapa sih misalnya gas H2S tuh sering muncul misalnya. Atau kaitannya misalnya eh, kebisingan misalnya di waktu-waktu jam berapa sih kebisikan itu paling sering terjadi. Nah, itu kan bisa kita jadikan kita lihat trennya gitu. Jadi kalau buat belajar ya tadi Pak, Bapak bisa mau belajar digitalisasinya mau apa? Mau pelaporannya kah? Kalau pelaporan kayaknya rekaman ini kayaknya udah start yang bagus nih Pak. Rekaman pelatihan ini, pelatihan media tama. Atau yang tadi kalau misalnya mau kaitannya terkait lingkungan kerja ya, itu ya Bapak belajar tentang IoT, bagaimana meng-IoT, apa mengdigitalisasi sensor-sensor yang untuk mengukur lingkungan kerja, Pak. Mungkin itu saja, Pak, jawaban singkatnya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Mahfudin Yusbud untuk jawabannya. Kemudian lanjut lagi dari Pak Sahrul Safani. Apa bisa pelaporan ini dikembangkan ke platform aplikasi khusus dan ditampilkan data monitoringnya, Pak? Sangat bisa sekali, Pak. Tadi sempat saya spill di awal yang Tableau, kemudian
kan sebenarnya Google Spreadsheet ini kan bisa jadi kalau di dunia sistem informasi atau website atau app gitu ada dibagi dua Pak, ada front end, ada back end. Front end itu tuh yang dilihat oleh user atau pengguna, yang back end itu yang dilihat oleh admin. Nah, yang Google Sheet ini itu kalau yang kita pelajari sekarang kan kita full nih. Kalau istilah orang web development full stack nih, kita belajar front end sampai ke back endnya. Nah, eh, jadi kita sebenarnya bisa gunakan dari sisi back end itu Google Sheet seperti ini. Nah, front endnya tuh yang kita bikin pakai yang misalnya pakai Flutter atau apalagi ya teknologi bahasa-bahasa apa platform-platform web development atau app development lainnya lah dari sisi biar tampilannya itu kayak aplikasi gitu Pak ya. Nah, jadi tapi dari back endnya bisa kita tetap pakai Google Sheet. Cuma biasanya sih kalau develop seperti kayak Media Tama ini kan kayaknya nggak pakai Google Sheet sih Pak. Kita pakai bisa jadi pakai PostgreSQL dan teknologi yang advance lah. Kalau ini kan versi gratis aja, biar nggak menghindari codingan tadi ya. Oke, Gitu. baik. Seperti itu ya Pak Sahrul Safani. Buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, boleh silahkan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Amar hari ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke kolom Q&A. Setelah ini baru kita ke kolom uh, raise hand. Tadi sudah ada yang raise hand, siapa tadi ya? Oke, silakan Pak yang mau raise hand bisa raise hand dulu. Oke, di sini kita lanjut dulu di Q&A nggak apa-apa. Dari Pak Edi. Dalam satu Google Form, apakah bisa untuk semua sub item checklist, Pak? Jadi tidak terpaku pada satu item pekerjaan saja. Karena di setiap pekerjaan atau alat kerja yang di checklist itemnya beda-beda. Seperti itu, Pak. Silahkan, Pak Amar. Oh, baik, bisa Pak, bisa Pak. Jadi bahkan di satu Google Sheet itu bisa beberapa Google Form. Nanti cari aja Pak di Google banyak kok tutorialnya terkait itu. Apa sih? Jadi nanti saya bisa sambil share screen ya, Boleh, Pak. Silahkan. biar mungkin ada gambaran lah. Jadi yang di sini Pak, ini kan rekap untuk satu Google Form. Nah, nanti Bapak bisa bikin nih tambahkan nih Pak add sheet, nanti dikonekkan ke Google Form yang lain. Jadi satu file Google Sheet ini itu bisa banyak sheet yang terhubung dengan banyak Google Form gitu, Pak. Nah, terus nanti Bapak juga bisa bikin sheet-sheet tersendiri untuk menggabungkan beberapa data. Nanti dianalisis misalnya nanti di sheet yang satu ini misalnya buat analis data misalnya analis data. Nah, ya Bapak tinggal belajar ini formula-formula di Google Sheet kan atau Google apa kan sama ya Microsoft Excel sama Google Sheet itu hampir sama lah formula-formulanya. Nah, nanti buat menganalisis ini Pak, data-data ini misalnya dilihat data terbanyak tuh apa sih max atau minnya, average-nya gitu-gitulah gitu. Nah, terus nanti kan ter tercreate hasil data analisnya tuh Pak. Nah, Bapak dari data itu Bapak bikin chartnya. Nah, seperti seperti itulah Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Edi. Untuk jawabannya, jadi bisa ya, Pak, untuk jawabannya. Lanjut lagi, ini dari Ibu Nisa. Kendala apa saja yang biasa terjadi untuk digitalisasi pelaporan K3 ini, Pak? Lalu lalu apa saja yang harus diperhatikan untuk memitigasi hal tersebut? Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi problemnya yang pertama tuh ini Pak, Bu, sorry. Eh, Kurangnya sosialisasi cara pengisian. Jadi misalnya terutama untuk pekerja ya, kalau misalnya yang diisi sendiri oleh tim HSE sih mungkin mengerti, tapi kayak contoh tadi yang stop card itu mereka harus disosialisasikan mantap dulu tuh. Ke saya biasanya kalau develop sistem kayak gini, saya adakan acara launching Pak, Bu. Jadi saya bikin acara training dulu sebelumnya, misalnya kayak nih stop card, kita ajarin dulu stop card tuh apa sih, gimana cara ngisinya, baru terakhir kita launching tuh, kita ada sistem loh, sistem digital baru gitu, isi yang perlu rekan-rekan isi tuh kayak gini. Nah itu tuh full tuh seharian kita ajarin cara ngisinya.
Nah, seperti itu. Itu yang pertama terkait eh, karena kalau arahnya, terutama ya, kalau arahnya nanti kita untuk kebutuhan develop AI misalnya ya, model AI ya, itu kan datanya harus benar Bu, Bapak dan Bu. Jadi kalau misalnya data isiannya ngaco juga, AI-nya juga ngaco nanti isi yang kita buat. Makanya kalau kayak ChatGPT awal-awal kan agak aneh ya, agak aneh-aneh juga jawabannya, terutama referensi dulu, isu referensi. Nah, itu kemudian lainnya adalah makanya tadi saya full juga bahas selain ngebuat sistemnya juga pakai Bitly dan ini juga saya inisiasi karena memang seringkali itu rekan-rekan susah menghafal nama linknya, apalagi kalau langsung dari Google formulir ya itu kan kode-kode ya di setelah Google Form apa form google.com-nya itu. Nah, kita percantik aja si nama linknya dan juga QR code ini. Jadi kayak saya contohkan tadi kan bisa muncul di spanduk atau di roll banner atau X banner di tempat kerja kita. Terus yang lainnya juga ya tentu SDM sih, Pak Bu. Itu sih yang utama ya. Ya, karena yang ini kan harus dipantau ya. Jadi ya untuk menangani itu ya harus ikut pelatihan Bapak dan Ibu. Terus kalau mau lebih advance lagi ya tadi ikut pelatihan data analis. Banyak kok di luar sana. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke kolom yang raise hand ya dari Pak Sandi Nugraha. Apakah digitalisasi ini bisa diterapkan dalam pekerjaan bidang farmasi nih Pak? Pak Sandi ingin mengembangkan di tempat kerjanya, tapi beliau khawatir terkait dengan validitas datanya mungkin Pak. Silakan Pak Ahmad. Baik, siap. Seperti yang saya mention di awal, Pak, sebenarnya ini kan kita biar tidak terlalu melebar, makanya kita pilih topik HSE gitu. Nah, ini bisa sekali buat kita terapkan di departemen-departemen lain, Pak, atau lini bisnis lain. Pada prinsipnya kan laporan yang manual kita ubah jadi digital kan, Pak. Jadi sangat tentu sangat bisa. Nah, cuma masalahnya adalah ini Pak, yang sering jadi eh, saya beberapa perusahaan yang mereka pakai Google Form dan Google Spreadsheet kayak gini sering bocor ke pihak lain. Nah, karena mereka tidak mengerti ini Pak akses. Jadi kalau Bapak lihat di sini contoh di hands on ini kan saya ada folder media tamak yang tadi kita praktek-praktek itulah. Ini kan orang lain tuh nggak akan bisa ngelihat Pak, bahkan hacker ya hacker canggih pun yang pintar pun ya kalau dia mau bisa jebol biar ngelihat data ini ya dia harus hack dulu sistem Google itu Pak. Nah ini satu-satunya bisa dilihat kalau Bapak kayak gini nih klik kanan kan bisa diminta Pak saya mau ngelihat semua isi data di sini. Nah jadi oh sorry sorry mana jadi kelihatan dong. Media Tama. Nah ini klik kanan di Media Tama terus share. Nah ini kan share kemudian rata-rata orang kan kayak gini ya share kemudian nanti dia kasih tuh linknya ini nih anyone with the link. Jadi yang bisa ngelihat ini siapa yang ini nih, yang punya link ini itu nanti bisa lihat. Nah, link yang tadi yang kita copy ini itu sering kali rekan-rekan di luar sana yang awam mereka tuh sembarang ngasih ke orang-orang Pak. Akhirnya banyak gak mudah diakses. Nah, makanya tadi yang saya disebutkan bahwa dibuat prosedur yang bagus Pak. Dibuat prosedurnya. Kemudian yang ini tuh jangan pernah di-share kayak gini, jangan pernah share kayak gini. Karena kalau orang ini dapat nih, saya kasih misalnya ke ini, Bapak rekan-rekan semua tuh nanti eh, bisa ngeliat tuh semua di dalam ini yang kita buat tadi. Tapi selama kita nggak ngasih, insya Allah aman Pak. Segitu aja mungkin Pak. Oke, berarti intinya jangan share ke umum gitu ya Pak ya. Ya betul Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Udah ada, oke, ini sudah ada Pak Diki. Silakan Pak Diki untuk bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Diki. Halo, selamat siang, Bapak. Ya, siang. Terima kasih, Pak Ahmad. Ini luar biasa. Memang kebetulan juga saat ini perusahaan kami sedang mencoba untuk digitalisasi dari hal simpel ya, Pak ya. Mungkin pertanyaannya tadi sama yang saya sampaikan juga terkait dengan form yang diisi ya, Pak ya. Kami memang perusahaannya itu ada semacam regulasi di mana kita
dibatasi terkait penggunaan Google Form, Pak. Jadi kita menggunakan Office Form. Nah, jadi inputan yang tadi menggunakan Google Form itu kita ganti menjadi Office Form agar nanti apa namanya datanya itu tersubmitnya ke SharePoint perusahaan kami. Nah, kami sebetulnya ada kendala ya terkait dengan teknik ini kan karena kalau Office Form itu tidak bisa upload foto. Nah, apakah ada mungkin apa namanya sistem seperti Google Form yang memang bisa upload foto karena juga dibutuhkan ya terkait report ini untuk submit fotonya, Pak, yang bisa tapi harus bisa collaborate. Jadi kalau Google Form ini kan hanya dedicated untuk satu orang email yang sebagai apa ya namanya kreatornya ya Pak ya. Nah itu apakah ada apa namanya eh, apps lain atau misalkan semacam open source lain yang memang bisa collaborate selain Office Form itu? Kemudian apakah Google Form ini juga bisa collaborate untuk sisi editing apa namanya tuh formnya tanpa kita harus memberikan apa namanya tuh akun email kita gitu kan. Terima kasih Pak Ahmad. Siap, mantap sekali nih pertanyaannya. Jadi eh, Google Google Form, Google Sheet dan ya, yang di dalam Google Drive ini kan produk Google ya. Kemudian kalau Microsoft itu ya produk Microsoft yang mana kita ketahui dua 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 perusahaan ini kan kompetitor. Tapi bisa diintegrasikan Pak. Nanti cari aja. Kalau nggak salah saya udah sempat kalau untuk yang Microsoft Form itu tadi saya sempat kirim Pak balas Pak. Coba cari di Google tuh terkait eh, create emailing Pak. Nah itu fungsinya serupa dengan autocrate inilah harusnya. Kemudian tapi bisa juga diintegrasikan antara Google Sheet dengan Microsoft Form. Tapi nanti cari eh, keywordnya itu API-nya Pak. API. Jadi nanti dikonekkan di situ. Itu bisa jadi bakal ada sedikit belajar coding-codingan, Pak, untuk mengintegrasikan API dari si Google Sheets ini karena pakai bahasa Python gitu, Pak. Eh, Baik mendalam. Boleh, Pak, dipelajari tentang itu. Jadi jadi antara satu platform dengan platform lain tuh bisa terhubung dengan API ini, Pak. Mungkin itu saja dulu Pak yang saya bisa ini karena saya di produk Microsoft jujur saya belum pernah praktek langsung sih. Saya selama ini untuk yang digitalisasi pakai produknya Google Pak gitu. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Karena memang sebelumnya kita sempat ada finding sih dari tim global ya kalau kita masih menggunakan Google Form gitu. Jadi minta ditransfer ke Office Form. Tapi terima kasih Pak. Nanti saya akan coba untuk Ya, API ini. betul Atau ya. mungkin nanti saya bisa izin kontak Bapak untuk apa namanya diskusi yang lebih lanjut ya Pak ya. Siap siap Pak siap. Siap, siap. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki untuk pertanyaannya. Lanjut lagi. Ada tadi dari Pak Adit ya kalau nggak salah ya. Pak Adit mungkin bisa di unmute dulu Pak Adit. Atau Pak Sony. Oh, Pak Adit. Oke, silakan Pak Adit. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Selamat siang Pak Amar. Pada dasarnya terkait pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan sama Pak Diki juga ya, karena kan kita butuh evidence eh, terkait input foto gitu Pak. Cuman ada satu pertanyaan lagi Pak yang mau saya tanyakan terkait tadi file yang sudah kita generate ke Google Google Drive. Yang pertama eh, itu apakah bisa dibuat format pengisiannya itu otomatis berurutan, Pak. Jadi berurutannya itu eh, formatnya itu mungkin dari angka atau tanggal gitu, gitu Pak Amar. Terus yang kedua terkait input tanda tangan atau approval ya Pak ya, karena kan ada beberapa proses yang sifatnya itu adalah butuh approval. Nah, ini pada dasarnya apakah bisa eh, terintegrasi juga ke pihak yang berwenang untuk melakukan approve gitu Pak Amar. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Amar. Hmm. Oke, baik. Silakan Pak Amar.
Baik, yang pertama soal ini Pak ya, mungkin ID dari setiap dokumen ya Pak ya kaitannya. Itu bisa sekali Pak, karena di Google Google ini Google apa hasil rekapan Google Form itu kan ada time step-nya nih. Ini sebenarnya kita bisa insert kolom baru, misalnya kita di sebelahnya nih. Nanti kita masukkan formulanya misalnya buat ini apa sih ngebuat ID Pak. Nah itu banyak lah di Google Pak cara ngebuat ID gitu. Cuma apa jadi ID-nya bisa di sebelah sini. Jadi setiap masuk tuh nanti dia bakal ngebuat ID sendiri. Itu satu caranya. Atau kedua juga bisa langsung disiapkan aja di dalam Google Form-nya untuk ID. Jadi selain nama, siapkan aja kolom untuk ID gitu. Misalnya laporan nomor kesekian atau berapa. Cuma itu agak ribet ya. Kalau yang maksudnya perlu dilihat dulu kan nomor berapa nih laporan yang sekarang gitu. Nah, Benar. itu yang itu Pak soal urutan file dan dokumen. Juga di nama file juga sama, sama kayak tadi ya. Itu kan di awal penamaan file yang di generate itu kita bisa tulis siapkan misalnya link aja yang tutup kurung buka kurung ID gitu. Cuma sebelumnya di sini kita harus bikin ID dulu kolom namanya ID. Nah, di mana di dalam sini nih dia bikin cari aja formula yang membuat ID otomatis gitu. Banyak kok di itu untuk yang ini Pak, apa sih tadi nomor urut dan eh, apa sistem penomoran ya, penomoran dokumen yang mungkin kaitannya sih ke Benar Pak Ahmad. dokumen kontrol ya. Nah, yang kedua, apakah sih ada bisa sistem approval? Jadi misalnya begitu di submit sama si teman-teman di lokasi, misalnya as officer, itu kan butuh approval dari manajer atau supervisornya misalnya. Itu bisa-bisa saja Pak, cuma kompleks sekali ini karena jadi kita bukan bikin autocrate-nya di hasil pengisian, tapi kita bikin sheet baru. Nah, sheet barunya ini yang nanti kita bikin lagi formulir approval dari si, yaitu inilah main di sini lah Pak, diintegrasikan gitu-gitulah. Mungkin satu pembahasan panjang sendiri. Intinya bisa Pak, bisa diakalin lah, bisa diakalin, dikonekin gitu. Mungkin itu saja Pak sementara dari saya. Tinggal dieksplor aja, pelajari lebih dalam soal Google Sheet, formula-formulanya, analisis datanya dan lain-lain gitu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Adit untuk jawabannya. Oke, ada lagi tadi Pak Sony. Silakan Pak Sony Firmansyah. Oke, selamat siang Pak Amar. Yang Oke, Pak Sony, oke, sebelumnya ya saya kenal Pak Amar ini sejak 2016, terakhir ketemu 2016 ya Pak Amar. ya betul Habis Pak itu Sony. kita nggak ketemu lagi. Pak Amar, saya mau nanya nih Pak, sedikit sedikit banyaknya sih kita juga udah pernah nyoba ya develop digitalisasi ini di beberapa site. Terus kendalanya di sign in atau tanda tangan Pak Amar. Mohon penjelasannya ya bagaimana solusinya untuk develop sistem tanda tangan di dalam sheet-nya Google Form itu sendiri gitu. Mau dijelasin lagi kalau misalnya tadi udah dijelasin, mau diperjelas lagi Pak Amar. Terima kasih nih Pak Amar. Ya Pak Sony, sama-sama ini ketua kelas saya waktu di Akamigas, Sony Firmansyah. Baik, contoh kita tanda tangan. Tanda tangan. Nah, ini misalnya contohnya tanda tangan ini kita download aja lah, saya download. Nah, terus kita bisa langsung masukkan di dalam sini, misalnya di formulir yang mana? Di forklift lah, yang tadi kan ada khusus buat ini ya rekan-rekan, apa sih ada kolom tanda tangan. Bisa yang cara pertama kita ini bisa insert langsung aja. Jadi tanda tangan misalnya ini tanda tangan kita nih, misal kita download ke sini kan. Nah, jadi si tanda tangannya masuk dalam template gitu, Pak. Itu yang pertama. Jadi begitu tergenerate, tanda tangannya udah langsung ada juga tuh di dalam file PDF yang kita buat, yang tergenerate tadi. Itu cara pertama. Cara kedua, eh, bisa jadi nanti di kolom ini kita panggil di ini apa
kita panggil, misalnya mau tanda tangan itu bukan tanda tangan langsung seperti itu, tapi tanda tangan digital atau barcode gitu. Nah, di Sheet ini kan bisa ngebuat kita bikin sheet baru khusus TTD misalnya. Jadi setiap 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 dia kita isi, dia bakal internet di sheet barunya itu tuh file barcode tanda tangan misalnya atau ID, sama kayak tadi ID tadi itu. Nah, nanti si barcode tanda tangannya itu tanda tangan digitalnya itu kita munculkan ke sini Pak, ke hasil generate-nya. Mungkin seperti itu logikanya Pak, Pak ke sini. Jadi kita panggil kayak tadi ya, caranya yang tutup kurung TTD. Tapi kita siapkan dulu di sheet-nya yang tadi di Google Sheet ini, atau bisa juga di Google Form langsung. Jadi di Google Form kita tambahkan aja ini apa sih, formulir baru yang isinya khusus tanda tangan. Gitu Pak. Nanti bisa dicoba-coba aja. Pak Sony, salam. Semoga sehat selalu. Oke, Pak Amar, sehat selalu untuk Pak Amar nih. Terima kasih penjelasannya Pak Amar. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Satu pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Fahreza. Silakan, Pak Muhammad Fahreza. Oke, selamat siang Pak Muhammad Fahreza. Oke, kalau nggak Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Ya, halo Pak. Suaranya belum masuk Pak Timothy? Belum masuk Pak Timothy, suaranya Pak Timothy. Oke, Pak. Oke, sudah, silakan Pak. Ya. Pak, saya mau nanya Pak Amar, sama sore Pak Amar. Sore, Pak. Pak, untuk laporan di mengenai di komputer ini, Pak, terutama di Google Form segala macam, itu ada masa berlakunya nggak, Pak? Misalnya, oh, laporan ini hanya bisa berlaku selama 5 tahun. Di atas 5 tahun, laporan ini sendirinya dengan hilang. Ada masa berlakunya apa? Apa tidak, Pak? Itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Oh, siap. Alhamdulillahnya, Pak. Jadi Google Form ini yang terpenting Bapak nggak lupa, kan seringkali ini masalahnya juga Pak. Akun Google-nya ini itu seringkali hilang, apa, lupa passwordnya. Jadi akhirnya eh, nggak bisa diakses tuh yang Google Google Drive ini Pak. Nah, dan masa berlakunya itu nggak ada Pak, kecuali Google-nya bangkrut Pak. Atau misalnya suatu hari akunnya diubah, kita nggak dapat versi gratis 15 GB ini nih. Nah, kecuali itu Pak. Tapi kalau selama Bapak password si Gmailnya masih tahu, terus Bapak nggak hapus, terus tadi juga yang link-link mengarah ke Google Drive ini Bapak nggak sembarang ngasih, insya Allah itu tidak akan hilang Pak, selalu ada. Dan yang terakhir, kecuali Google-nya nggak bangkrut atau membatasi menghilangkan ini jatah 15 giganya ini Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Baik, ini mungkin satu pertanyaan lagi Pak yang dari rangkuman kita hari ini kan kita sudah belajar singkat nih ya Pak ya terkait dengan bagaimana caranya digitalisasi. Kemudian kalau dari Pak Amar sendiri ini terkait pertanyaan juga dari Pak Harto. Dari semua penjelasan Pak Amar, apakah ada rekomendasi pelatihan ataupun eh, yang intens untuk pelatihan terkait dengan membuat sistem pelaporan digital ini, Pak. Nah, kira-kira ada referensi dari Pak Amar, silahkan Pak Amar. Oh, siap. Sepengetahuan saya, Pak, kebetulan tadi kan saya di awal juga sempat bahas bahwa memang ini nih memang inisiasi pribadi saya, Pak. Karena saya melihat belum ada nih di Indonesia khususnya yang membahas menggabungkan teknologi apa menghubungkan keilmuan K3 dengan aspek teknologi dalam hal ini IT gitu. Jadi saya rasa sih baru sejauh ini saya, Pak, yang untuk khususnya untuk open source, Pak ya, platform open source kayak gini. Nah, mungkin bisa ke depannya bisa difasilitasi sama Media Tama nih, Pak. Bisa dibikin workshop lebih intens 3 hari gitu atau seminggu. Jadi sampai jadi kan sistem manajemen ketiga kan ada banyak, Pak ya. Yang ISO misalnya ISO 45001 dari klausul pas 10 klausulnya itu apa 10 elemennya itu kita digitalisasi semua, itu bisa aja, Pak. Termasuk sistem audit. Itu mungkin bisa saja, tapi kayaknya sih kalau sehari seperti beberapa jam atau sehari kayak gini, paling per per sub ini aja Pak ya, per sub
per topik lah yang bisa kita seperti kayak gini aja Pak, yang bisa kita eh, pelajari. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Harto. Mungkin nanti next kalau misalkan kita waktu cocok dengan Pak Amar dan juga banyak peminatnya, bisa jadi nanti kita adakan terkait dengan how to-nya, step by step-nya gimana gitu ya Pak Amar ya. Oke, Betul Pak. baik. Mungkin kalau untuk sekarang paling bisanya yang berkaitan dengan mirip-mirip dengan apa yang perlu kita lakukan untuk tadi upload filenya atau integrasi segala macam itu sebenarnya banyak ya Pak cara-caranya di YouTube gitu ya. Betul Cuma betul nanti Pak, banyak kok Pak. bagaimana cara mengimplementasi terkait dengan beberapa form yang ada di bidang K3 yaitu yang perlu kita integrasikan gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ini pertanyaannya belum dijawab semua, tapi nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu kembali dengan Pak Amar ataupun ada yang ingin didiskusikan kembali dengan Pak Amar, tadi Pak Amar juga sudah share ya untuk websitenya Pak Amar di mana di link kolom chat ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung buka aja websitenya. Di sana juga ada beberapa informasi terkait kontaknya Pak Amar ya, seperti seperti sosial media. Mungkin Pak Amar juga izin boleh di-share kembali, Pak. Oke. Siap sudah Pak. Oke. Nah, ini Bapak Ibu semuanya silakan bisa di screenshot dulu muammarfadlil.com. Nah, di sana ada banyak sekali terkait dengan informasi dari Pak Amar ya. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan beliau seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena sudah pukul 3 sore dan mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Muammar Fadlil. Dipersilakan. Siap Pak. Saya terakhir sedikit aja. Jangan ragu untuk mencoba, Pak. Jadi termasuk ChatGPT dan teknologi-teknologi lain eh, dan tidak usah khawatir kita akan tergantikan karena AI dan lain segala macam teknologi baru yang hadir ini itu nanti insya Allah ke depannya itu akan jadi kayak kalkulator seperti kalkulator, Pak. Jadi nggak usah terlalu khawatir, itu cuma tools. Nah, tinggal kita harus pintar-pintar nih memanfaatkan tools-tools AI yang udah tersedia itu. Contohnya kayak lakukan Pak. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Muammar Fadlil. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak. Seru banget hari ini kita belajar sesuatu yang sepertinya jarang sekali ya kita temuin ya Bapak Ibu semuanya. Dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu khawatir untuk rekaman webinar hari ini yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan kembali. Nanti akan kita upload ke channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktek secara mandiri terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amar hari ini. Bisa bergabung ke dalam Telegram, grup Telegramnya kolega Media Tama untuk bisa mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Dan juga Bapak Ibu silahkan bisa mengisi absensi bagi Bapak Ibu yang belum berhasil ataupun juga belum mengisi absensi gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Amar dan Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat Pak Amar sebagai pembicara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Amar kasih, dan Bapak Ibu terima kasih semuanya. Pak. Ya, Pak.